kalau udah kalah debat jangan kayak gitu framing bang, nangis segala macam. Jangan cuma kayak gitu, kok bisa bang? Ya, Dinda dengar Dinda. Oke, kita nggak rangkuman. Tadi YSKL 23 sudah kau rangkum dan kau katakan isinya kitab porno, betul? Isinya porno, betul? Ya, itu hanya khusus 23. Ya, 23. Dan di dalam YSKL 48 isinya tentang perbatasan tanah. Kan gitu. Aku udah pernah baca kitab itu. Kalau Bang Farouk nggak salah, itu tentang pembagian wilayah terkhusus untuk yang ada sangkut pautnya dengan orang Lewi pada masa itu kan. Dalam penerapan urusan dari tahu lah aku, soalnya ini saya bukan ahli di sini kan gitu. Saya cuma membaca. Tapi rangkuman yang paling yang sekali baca, ya sekali kau baca tanpa kau berupa itu memahaminya, itu berurusan tentang perbatasan tanah, betul kan? Iya kan? Betul. Ya, di mana di bagian tanah Israel. Judulnya itu Pak. Iya, di mana berapa hasta untuk utara, berapa hasta untuk selatan kan gitu. Ya. Oke. Berarti YSKL 48 membahas tentang pembagian tanah dan perbatasan wilayah, betul? Betul. Oke, berarti YSKL 23 itu kitab cerita tentang porno. Kalau YSKL 48 tentang pembagian tanah, betul? Betul. Batas wilayah, betul. Berarti YSKL 48 isinya itu mengenai tentang badan pertanahan Bibel gitu ya. Bang Farouk, izin Bang Farouk, lucu nih. Dia ngomong gini, soal kualitas. Dia ngomong soal kualitas tapi ngaku bukan ahli, kan lucu. Bang, aku cuma sendiri di sini. Dia ngaku bukan ahli, cuman ini Bang. Iya. Abang terlalu jauh Bang. Gini Bang, gini dengar saya. Judul di sini Bibel Kitab Suci atau Porno. Itu judul komal ini Bang. Bang, judul komal ini Bibel Kitab Suci atau Porno sudah aku jawab kan? Sudah Bang ambil di pasal 23 sudah aku jawab. Terus Abang tanya lagi di pasal 48. Itu sudah lari dari tema Bang. Tolong Bang ya. Kau yang ngasih 48. Karena itu jawaban dari ini Bang. Dan dia langsung melanjutkan lagi. Berapa meter ini sekian jadi totalnya. Itu kan jauh lagi Bang. Jadi berarti bukan itu temanya. Sekarang gini, saya tanya gini, ya. Ketika Tuhan membahas tentang perbatasan. Enggak, gini Bang. Berarti Bibel Kitab Suci atau Porno itu sudah terjawab Bang ya. Kan saya bilang tadi sudah. Karena pertanyaannya Abang ini melanjut terus. Ini Abang melanjut terus. Kan sebahagian kan. Saya dari awal kan tadi sudah. Iya, berarti sudah terjawab. Sudah terjawab berarti betul kan Bang ya. Jangan framing lagi. Tentang tanah kan, betul, perbatasan tanah kan. Karena saya begitu Bang ya. Saya tadi ku tengok ini orang-orang awam di komentar ini bilang Bibel ini, aduh, kalian gitu kalau nggak tahu di sini. Yang itu pun nggak pernah, apalagi ya nggak tahu. Yang itu kalau yang nggak pernah pasti percaya itu. Jadi nggak usah langsung ini. Sekarang gini Yudis, saya tanya apalah manfaat bagimu ketika Tuhanmu menceritakan tentang pembagian wilayah yang tanah Israel yang tertulis dalam YSKL 48 tadi, apalah manfaat bagimu? Toh juga nggak punya tanah kok sekarang juga. Bang, oke. Abang, kalau mau nanya detail-detailnya, keluar dari seputar Injil atau Alkitab ini, Abang boleh menjawab atau bertanya kepada ahlinya gitu, ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli Kitab. Karena itu tidak adil bagi orang awam yang tidak bisa mengetahui. Beda dengan isi Abang sering membahas komal-komal seperti ini, buka-buka komal, pasti Abang sudah membacanya gitu ya. Jadi biar Abang juga lebih enak dapat jawaban seperti itu, luar daripada isi daripada kualitas kau ngomong kualitas. Lebih enak dapat jawaban. Cuman aja kau. Ya intinya, poin itu intinya gini Yudis ya. Karena saya tadi menjelaskan ini ada yang debat-debat, ada yang potong-potong gimana. Intinya debat itu aku saya diajarin di sekolah Bang, soalnya nggak boleh potong kalau debat. Gini aja kita sederhanakan bahasanya. Berarti sebahagian dari isi kitabmu adalah apa lagi? Udah Bang, gak usah framing Bang. Abang berkali memotong orang Bang. Ulang lagi ya. Kita sudah terjawab Bang. Tolong Bang ya, tadi sudah terjawab. Iya, kitab YSKL tadi isinya tentang porno kan? Pasal 23. Iya, kan di situ Bang. Kitab YSKL khusus pasal 23 udah. Iya, kitab YSKL bacanya di situ aja kualitasnya Bang. Iya. Kitab YSKL yang lain enggak Abang bukan. Kitab YSKL 23. Jangan Abang bilang sebagian Bang. Loh, jangan Abang bilang sebagian. Berarti kalau YSKL 23 bukankah bagian dari kitabmu? Karena Abang bilang sebagian. Sekarang bagian itu setengah. Bahasa Indonesia sebagian apa Bang?
Abang kalau main Bisa. kata-kata sebagian itu bahasanya Oke, artinya apa? sebagian itu adalah bagian dari bagian dari sesuatu. Iya kan? Sekarang saya tanya, kita Jadi kalau kita Musa berarti sebagian kitabmu artinya perjalanan Musa. Izin Bang Faruk, ya menurutmu sebagian itu apa? Bagian itu apa menurutmu? Jahit bro, Wah, lihat Google kau. di perjalanan Bang Bro Duda. Udah lah bang, pokoknya aku sudah jawab itu bang. Bibel kitab suci. Iya, sebagian itu Tema apa? itu saja. Kau dari tadi kau Saya muter-muter, nggak kau mau nggak jawab tahu. ini bang Dio ini karena dia orangnya emosian. Saya malas saya. Nah, kau sendiri nggak bisa menjawab. Cemana kau ngaku-ngaku kau Aku sebagai kalau ahli? cuma baperan bang, berarti aku nggak cocok di debat. Dah bang Dio ya. Mana ya kau? Karena motong nggak bang. Saya cuma debat. Gitu, sama kau Bang gitu Faruk. aja baper nangis. Bang, Cemana kau mau debat sama aku? Nah, Tidak ada orang yang nangis di sini bang. Jangan. Sebagian itu sama seperti yang Bang Faruk bilang tadi, pecahan dari sesuatu. Artinya bagian dari Bibelmu. Kau aja yang dari tadi muter-muter doang. Udah. Ya udah bang, itu aja bang ya. Sudah terjawab. Saya juga. Nangis. Iya aku nangis ini senang lah aku Ya, nangis. maaf ya. Ya maaf ya Dek ya, maaf ya. Abang bukan bermaksud untuk Oke, Randy, selamat bergabung Randy. Tentunya dia sudah akui ya. Di tiap ISKL isinya adalah Randy. Sebagian itu apa dulu? Paruk. Paruk. Sebagian itu apa paruk? Randy. Halo, Randy. Yang menjawab. Ternyata Randy itu nama ayam, teman-teman. Iya kan? Randy. Udah turunlah, nggak diskusi aku sama ayam. 2 kali ayam menjawab. Halo, Johnny, selamat bergabung Johnny. Johnny. Hinang, selamat bergabung Hinang. Rosida, selamat bergabung Rosida. Oh, maaf Bang Faruk, terpencet. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sampai nangis anaknya lagi kerja. Ya, assalamualaikum, Bang Dokter Akal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ko Julius ini. Iya, belum ada Oten ya. Kalau sudah berpulangan mereka tadi ke rumah bapak, Bang. Waduh, rumah bapak. Rumah bapaknya di mana nih? Ya. Rumah Ko bapak Julius? yang mana nih? Bapak mereka kan ada 2 tuh. Oh, bapak yang itu, bapak yang agak-agak gundul gitu. Kalau yang gondrong nggak ada rumahnya? Kalau yang gondrong itu berbeda dia, gitu loh. Cara sampai kepada bapak si gondrong sama bapak si gundul beda. Keselamatan itu pada bapak si gondrong, bukan kepada bapak si botak. Betul. Oke lah, nih sambil nunggu Oten nanya-nanya dulu ya Bang Faruk ya.
Ya, Coach Julius. Ini kan sekarang ini banyak sekali propaganda dibuat oleh pendeta-pendeta, apalagi setelah Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia ya. Mereka mengatakan bahwa ya sah-sah saja sih umat Kristen kalau mau masuk Islam. Mereka bilang itu hak kalian masuk Islam. Tapi jangan lupa, kalau kalian keluar dari Islam, nanti darah kalian dihalalkan. Ini Bang Faruk sebagai mualaf nih, tanggapannya gimana nih Bang? Tanggapan gimana nih mengenai tentang kesahihan informasi itu atau tanggapan saya pribadi? Ya, kesahihan informasi dan pribadi lah. Oke, kesahihan informasi dulu, Ustadz Duya dulu ya nanggapin. Karena beliau lebih mumpuni dalam pemahaman Islam. Apa gimana Bang Jul? Coba ulangi. Kan mereka bilang nih, ya masuk Islam memang bebas, dia bilang ya, siapapun boleh masuk Islam. Malah orang Islam itu sangat welcome dengan orang-orang yang masuk. Tetapi jangan lupa, nanti keluar dari Islam, ya kalian akan dihalalkan darahnya, bahkan itu akan sampai dibunuh. Karena menurut mereka ada hukumnya seperti itu yang mereka ambil dari Sahih Bukhari, ya 56. Ya, itu konteks Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh para ulama itu konteks di zaman Nabi. Hukum dalam Islam supaya mereka tidak mempermainkan Islam. Supaya mereka tahu bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang tidak membenarkan adanya permainan di dalamnya. Contoh, orang-orang yang munafik masuk ke dalam Islam, kemudian mereka keluar dari Islam, masuk Islam, keluar Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak Islam di waktu itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Man baddala dinahu faqatuluhu. Itu hukum. Barang siapa yang menukar mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu pun setelah yustatab. Yustatab itu dimintai tobat. Mau tobat enggak? Diberikan hukuman. Ada hukum ta'zir dari penguasa. Di waktu itu. Kenapa? Karena mereka suka mempermainkan Islam. Karena mereka tidak mampu melawan argumentasi Islam, baik secara data atau secara fakta, maka mereka buatlah framingan seperti itu. Caranya bagaimana? Pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Itu penjagaannya itu seperti itu. Karena dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi jangan coba-coba Anda bermain-main dalam Islam. Ya, intinya informasi itu sahih lah Ustadz ya. Iya betul, sahih. Itu konteksnya yang dilihat ya, Iya, tapi kan Bang Jul sampai sekarang kan kalau kita melihat ya dari zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang murtad itu kasusnya itu kasus perang, seperti Musailam al-Kadzdzab. Dia mengkampanyekan untuk orang-orang yang sudah masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dia mengkampanyekan untuk keluar dari Islam. Makanya dia diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Itu konteksnya menjaga. Jadi Islam itu agama yang tidak ada paksaan di dalamnya, alhamdulillah. Tapi bukan berarti Anda bisa bermain-main dengan Islam. Itulah kesempurnaan agama Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang untuk seluruh alam semesta, bukan agama paksaan, la ikraha fid din. Tapi ingat, Islam juga bukan agama untuk orang-orang kafir bermain-main dalamnya. Karena agama bukan untuk dipermainkan, tapi untuk dijaga, diseriusi supaya kita semua bisa masuk ke dalam surga. Begitu Bang Jul. Ya. Ya, ini benar ya Bang Faruk, karena kesaksian murtadin kan selalu gitu kan. Wah, saya dihalalkan, saya mau dipersekusi, mau dibunuh. Oke, sekarang tanggapan Bang Faruk pribadi ya, kan terkait dari dua arah yang disampaikan sama Coach Julius tentang kesahihan dan bagaimana pendapat Bang Faruk tentang hal itu. Karena sudah sahih, dinyatakan Ustaz dia itu sahih, bagaimana pendapatku? Ya. Sekarang pendapat pribadi Bang Faruk. Bagaimana pendapat saya tentang itu? Saya setuju. Kenapa setuju? Begini teman-teman ya. Islam di dalam Al-Qur'an disebut din. Itu hukum dan ketentuan. Ketika dia berada dalam dunia Islam, dia punya hukum dan juga ketentuan dalam menjalankan hidupnya. Dimulai dari bagaimana dia bangun pagi sampai dia tidur kembali. Lah, orang ini dengan jahar, dengan jelas, dengan nyata menyatakan dirinya keluar dari aturan itu tadi. Keluar dari ketentuan itu tadi. Maka secara otomatis dia mau mengatakan hidupnya bebas. Nah,
Karena bebasnya hidupnya ini tadilah maka layak dia dibunuh. Karena dia bebas, tidak punya aturan lagi di hidupnya, dia bebas mengawini mama kandungnya. Bebas dia mengawini adik kandungnya, bapak kandungnya, ayam, babi, biawak dikawininya. Bahkan ketika dia menjadi seorang pebisnis ataupun pedagang, dia gak punya aturan, bebas dia dalam menimbang. Boleh dia menipu dalam menimbang, boleh dia menipu dalam berbisnis, gitu loh. Semua bebas. Nah, karena kebebasan yang ada pada dirinya tadi, ya, itu bisa membuat orang lain itu dirugikan. Secara sengaja dia zalim kepada orang lain. Poin zalimnya kepada orang lain inilah yang akan merusak peradaban manusia. Nah, daripada rusak peradaban manusia, lebih baik memang dia dibunuh. Nanti dia mengajarkan hal yang buruk itu kepada anak keturunannya. Di mana anak keturunannya mengajarkan kepada anak keturunan kita. Kan nggak cocok kalau anak kandung ngawini mama kandungnya. Dirugikan manusia yang lain ketika dia curang dalam menimbang. Kenapa? Karena ketika dia berpindah ke sebelah, dia nggak punya hukum dan juga nggak punya ketentuan. Hidupnya bebas. Dari sudut pandang itulah Bang Faruk berpikir, gitu loh, dan mengambil pemahaman, gitu loh. Karena informasinya itu tadi sahih dan dampak dari keluarnya dia dari din Islam itu tadi sangat mengerikan, bahkan bisa menghancurkan peradaban manusia, maka layak dia dibunuh. Kenapa? Lebih baik aku berdampingan hidup sama babi daripada hidup sama orang seperti itu. Gitu loh. Aku kena aku sama babi, bersentuhan aku sama babi, cukup aku membasuh tubuhku dengan air dan juga tanah. Kan gitu. Kalau aku berhadapan sama orang kayak gitu, rusak anak keturunan dibikinnya. Bahkan bumi, bahkan bangsa ini pun hancur dibikinnya. Gitu loh. Dan babi itu tidak akan bisa merusak peradaban manusia karena dia babi. Ini manusia dia, tapi hidupnya kayak babi. Maka bisa jadi nanti peradaban manusia dibikin dia ke babi-babian. Puas jadi ke babi-babian, ke anjing-anjingan, ke biawak-biawaan, bahkan ke kupu-kupuan. Maka pantaslah dibunuh kalau dia nggak mau bertobat gitu. Silakan Bang Kojrius. Ini jawaban out of the box ya, jarang kita dengar jawaban seperti ini. Artinya dampaknya bahaya, jadi lebih bagus dimusnahkan ya. Mungkin sama kayak gini, kalau kita tahu dulu Adolf Hitler di masa depan ya, saat dia dewasa dia akan menjadi penjahat yang luar biasa. Saya rasa mamanya juga pasti akan bilang, kalau tahu gini saya cekek dari kecil ya. Kan sering tuh mama bilang kan, kalau tahu kau gini, ku cekek kau dari kecil nih. Aduh. Oke, Karena ini gini, saya mau bandingin dengan komparasi. Sedikit lagi Kojrius, sedikit lagi ya. Kita lihat di tempat-tempat yang mayoritas mereka seperti Jerman dan yang lainnya. Laki-laki sama laki-laki dikawininya, kapan kita punya cucu? Coba, perempuan sama perempuan dikawinin sama orang itu, kapan kita main-main punya cucu? Coba. Begitu karena nggak ada aturan gitu loh, rusak nggak peradaban ketika laki-laki sama laki-laki kawin, perempuan sama perempuan kawin, bahkan manusia sama anjing kawin. Ada di luar negeri itu ada beritanya. Rusak nggak peradaban rusak, bahkan peradaban manusia berhenti, tidak ada lagi populasi manusia. Kalau sebelum itu terjadi, daripada hal itu akan terjadi, mending dia kubunuh. Pembunuhanku terhadap diri dia bertujuan apa? Memastikan peradaban manusia tetap berjalan dengan baik. Gitu. Aku compare dengan di Bible nih. Compare dengan di Bible di kitab Ulangan 13. Ya, kan dikatakan juga ini, kalau ada orang yang murtad dan juga mengajak orang kepada agama dia, yaitu menyembah kepada Allah yang lain, itu wajib dirajam tuh, dibunuh. Mungkin siapa yang bisa buka Ulangan 13? Aku nggak bisa open cam soalnya. Ya, mungkin aku bacakan aja ya. Ulangan 13
apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu dan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan atau istrimu atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau dari Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Apakah ini sama gitu dengan yang ada di hadis? Ya, jadi zaman dulu kalau ada orang yang murtad ya, bangsa Israel yang murtad, itu wajib dibunuh. Iya, tapi gini, itu kan perihal tentang identitas kan. Memang Bani Israel ini sama dengan Islam. Karena memang Islam ini kan gitu, din Islam ini bukanlah din yang baharu. Syariat dan hukum ketentuan dalam Islam itu bukan sesuatu yang baharu. Karena apa? Ya, umat-umat dari Nabi terdahulu pun punya jati diri. Dan kitab Ulangan 13 ini ya adalah penguatan jati diri bagi Bani Israel. Selaras lah ya, apa jati diri mereka itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, di mana jati diri itu mengarah kepada Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Masalahnya kan begini Bang Julius Kok Julius, ketika mereka keluar dari Islam, mereka nggak bisa masuk ke dalam Bani Israel, kan nggak kan? Karena berdasarkan Ulangan 33 nomor 4 itu untuk Bani Yakub, gitu loh. Mereka sementara bukan Bani Yakub, nggak bisa mereka. Kalau mereka bisa masuk ke dalam Bani Yakub dan diterima dan disahkan mereka sebagai Bani Yakub, hidup peradaban dunia baik-baik saja. Karena apa? Ketika Musa memimpin bangsa Israel lepas dari tanah Kanaan, peradaban itu tetap hidup, tetap berlangsung peradaban itu kan, sampai ke dalam ke tanah Kanaan, kan gitu yang dibawa Nabi setelah Musa. Dan peradaban itu berlangsung lagi sampai detik ini gitu loh. Yang jadi masalahnya ketika mereka itu keluar dari Islam gitu loh, mereka nggak bisa bergabung ke Bani Israel. Karena apa? Bani Israel saja ya ketika ada saat ini seharusnya mereka bergabung kepada din Islam. Karena berdasarkan Al-Maidah 48, Al-Quran itu adalah hakim, pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Apa kitab terdahulu? Salah satunya Taurat. Kan gitu. Dan syariat dari Taurat, syariat dari Bani Israel itu mirip dengan syariatnya Islam. Dan memang Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan merubah-rubah, bahkan mengada-ngadakan dan menambah-nambahkan syariat yang baru. Kan gitu. Dimana memang beberapa syariat dari umat-umat terdahulu itu dirubah karena mereka diutus, Nabi-Nabi terdahulu itu diutus untuk umat mereka, untuk bani mereka, untuk kaum mereka. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, rahmat untuk semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, oten-oten ini keluar dari Islam, dia bebas. Hukum Taurat nggak berlaku atas dia. Kitab Ulangan 13 itu tadi pun tidak berlaku atas dia. Maka dia hidup dengan hawa nafsunya sendiri. Nah, ketika dia memilih hidup sesuai dengan hawa nafsunya, sesuka-suka hatinya, ya, maka otomatis sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, sikap dia, perbuatan dia, perkataan dia, cara berpikir dia itu zalim terhadap orang lain, bahkan bisa merusak peradaban manusia. Sikap yang condong ke sini inilah yang menjadi salah satu alasan layaknya mereka itu dibunuh. Ternyata aturan dalam Islam, dalam hadis sahih yang disampaikan sama Dr. Akal tadi, dan pandangan hukum Yahudi pun selaras. Karena apa? Di dalam Ulangan 13 dari nomor 6 tadi kalau nggak salah sampai selanjutnya itu ternyata selaras dengan ajaran dari Islam itu sendiri. Itulah salah satu alasannya juga kenapa Paulus juga tidak memberikan doktrin yang seperti itu. Karena dia tahu nggak bisa itu diamalkan gitu loh. Bercanda aja jadi waktu itu mungkin. Silakan Kak Julius.
Kau Julius. Cek cek cek. Ya, ini agak lemot aku, agak lemot. Ya, kedengar gak nih? Ya, dengar. Dengar, Kau Julius. Kok di mute? Jatuh dia. Balik pangkuan berapa kau Julius? Oke, Nan Modi, selamat bergabung Nan Modi. Nan Modi. Dampak buruknya itu Bang. Dampak buruk ketika dia keluar dari iman dan Islam itu yang mengerikan. Makanya pantas dia digitukan gitu loh. Ya silakan Ustadz. Apa yang mau dipaparkan silakan. Ini sedikit ya teman-teman. Ini masalah hukum murtad tadi ya. Jadi itu hukum dalam Islam. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan aku adalah Rasulullah. Jadi kalau dia muslim nggak boleh ditumpahkan darahnya, terjaga. Illa bi ihda thalathin, kecuali salah satu dari 3 orang. Yang pertama as-sayyibuz zani, seorang yang sudah pernah menikah tapi dia berzina. Ini hukum rajam namanya. Atau yang kedua, wan nafsu bin nafsi, kalau dia bunuh orang maka dia juga dibunuh. Ini namanya hukum kisos. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqatul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari jamaah kaum muslimin. Ini orang yang murtad. Dan ini hukum dalam Islam. Kenapa demikian teman-teman? Inilah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang dalam Islam. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah masuk Islam dan dia sudah mengetahui tentang kebenaran Islam, kemudian dia murtad, itu ada banyak ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya neraka. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka mereka itu diberikan ancaman supaya mereka tidak masuk ke dalam perkara yang sangat menakutkan, mengerikan itu. Apa itu? Itu neraka. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, mereka itulah yang terhapus seluruh amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi supaya hamba yang sudah masuk Islam ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang masuk neraka setelah dia murtad, makanya dia diingatkan. Makanya ada ancaman tentang bahaya orang yang murtad, sekaligus menunjukkan tentang keseriusan dalam beragama Islam. Itu nggak ada main-main di dalamnya. Memang benar-benar tentang keselamatan yang abadi atau kesengsaraan, kebinasaan yang selama-lamanya. Diingatkanlah dengan ancaman-ancaman supaya apa? Supaya mereka bisa mengambil pelajaran, efek jera bagi orang-orang yang mau bermain-main dalam Islam. Makanya orang-orang kafir yang tahu hal seperti ini, mereka nggak berani. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu dari dia, dan dia di akhirat termasuk orang merugi. Oke? Dibikin pula ayat-ayat yang lainnya bahwa api neraka itu uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, bentuk kasih sayang Tuhan pencipta alam semesta, orang-orang yang sudah masuk Islam, jangan sampai dia keluar lagi, diberikanlah ancaman-ancaman itu. Supaya mereka benar-benar takut dan benar-benar selamat dari bahaya api neraka dan dari bahaya kesengsaraan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Nah, bentuk sayangnya Allah diingatkan. Oke? Samalah begini ya Bang Faruk ya, Bang Jul. Aku punya anak. Aku ingatkan dia, jangan kau pakai narkoba.
pakai narkoba putus kepalamu. Aku masuk penjara, aku putusin kepalamu. Takut gak kira-kira anak itu? Dia akan takut ke saya. Dia akan takut, wih ini ngeri abiku ini. Nah, kenapa saya ngomong begitu teman-teman? Karena saya tahu bahaya narkoba itu. Lebih baik saya berikan ancaman supaya apa? Jangan sampai anakku ini na'udzubillah main narkoba. Alhamdulillah dengan ancaman yang serius seperti itu. Artinya dia tahu, wah ini abiku nih. Abi itu ayah ya teman-teman yang belum tahu. Abi ayahku ini serius ini, ayahku ini nggak main-main ini. Nah dengan demikian alhamdulillah terjagalah anakku dari narkoba itu. Itulah yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Adanya bimbingan, adanya peringatan, ada namanya bisyarah, kabar gembira, ada namanya inzar, peringatan. Jadi ada kabar gembira, ada peringatan. Ada janji-janji yang sangat mulia bagi orang-orang yang mati di atas keimanannya seperti dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Apa yang mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan surga. Demikian pula ada ancaman bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir, apalagi dia murtad. Mana dalilnya? Tadi kita sudah sebutkan surah Al-Imran ayat 85. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Jadi ada ketegasan di dalamnya teman-teman. Jadi nggak main-main, nggak menye-menye. Islam adalah agama kebenaran, agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan kalau ada orang yang mau bermain-main dalam Islam, maka ada konsekuensi berat yang harus dia tanggung. Itulah bentuk kesempurnaan Islam, alhamdulillah. Dan ini teman-teman, yang seperti ini nggak ada di ajaran agama manapun. Ajaran yang sempurna seperti ini itu tidak ada diajarkan dalam agama manapun. Walhamdulillah. Lanjut Bang Faruk. Oke, ini aku pertanyaan berikutnya nih Bang Faruk. Ini kan lagi bahas Bible, kitab suci atau porno ya, tanda tanya nih. Kan kita tahu ada ayat-ayat yang ya mohon maaf ya kurang layak untuk dibaca oleh anak-anak di dalam Bible. Bahkan di Amerika sendiri Bible itu sudah dilarang untuk dibaca oleh anak-anak di sekolah. Ada beberapa negara bagian sudah menerapkan hal itu. Yang jadi pertanyaan nih Bang Faruk, kan kita tahu Bible itu hasil kanonisasi bapak-bapak gereja. Artinya dulu disortir nih sama bapak-bapak gereja, mana ayat-ayat yang masuk ke dalam kitab suci, mana yang tidak. Ada kesempatan mereka untuk menyortir hal tersebut. Kenapa ayat-ayat porno ini ya, yang dianggap porno ini dulu nggak dihilangkan saja gitu? Kan ada kesempatan loh untuk ya udahlah nggak usah dimasukin lah, ini bahaya nih gitu kan. Tapi kenapa malah dimasukin juga? Ya mungkin tanggapannya Bang Faruk. Ya Bang Faruk monitor. Ternyata Bang Faruk lagi sibuk, saudara. Iya, lagi kerja. Ya mungkin tanggapan Sal dulu nih, Sal. Menurut lu kenapa nih? Kok bisa? Kan dulu sudah ada sortiran tuh. Sudah ada kesempatan tuh untuk menyaring Bible. Kenapa tetap dimasukin ayat-ayat ini? Kenapa nggak dihilangkan aja? Yang paling tepat kata-katanya sudah ketetapan. Waduh, karena sudah ketetapan. Kan gimana lagi Bang Ko Julius? Kalau kita contohnya kayak penyalipan itu kan sudah ketetapan Tuhan katanya. Setuju. Karena sudah ketetapan bahwa ayat yang konon porno itu jadi kitab suci mereka lah ya. Begitu. Aduh, kok double. Ketika kita bahas tentang penyalipan aja, kenapa Yesus harus mati di kayu salib kan kayak gitu. Nah mereka mengatakan itu suatu udah ketetapan biar tergenapi firman Tuhan tadi kan gitu katanya. Berarti secara tidak langsung mereka yang mengatakan Yeskiel, Amsal itu suatu penggenapan. Oke. Ya ini jawaban yang menarik ya. Jadi memang sudah suratan takdirnya gitu ya. Begitulah Bang Ko Julius. Ini ada MPK Kosmen. Selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman yang baru join.
Ya, padahal mereka punya kesempatan, teman-teman. Saat Bible itu dikanonisasi, itu kan saat bapak-bapak gereja tuh menyortir nih. Ini mana yang masuk, mana yang enggak gitu kan. Tentang Yesus menikah, ya, itu disingkirkan. Ya. Tapi kenapa tentang porno-porno ini malah biarkan masuk itu? Halo, ini kok jadi ribut? Moderator. Mungkin dalam bahasa dulu itu Kojolius biasa, lumrah mungkin. Dalam kekerasan seksual itu kan pada umumnya dilakukan itu adalah hal biasa begitu. Yang tidak diinginkan mereka itu tentang sila perkawinan Yesus aja mungkin. Nah, kayak dilakukan si Paulus kan itu hal biasa, membunai jemaat-jemaat ini pengikut Yesus. Di Kisah Para Rasul 83, di Kisah Para Rasul berapa itu. Ini saya udah catat juga nih kisah-kisah pembantaian tentang Paulus nih. Bahwasannya dia pernah melakukan kerusakan kan. Itu bisa jadi karena poinnya itu kan pentingnya di sini. Nah, ini Kisah Para Rasul 8 ini 3, 9 sampai 22, 4 ini 19 nih itu adalah tentang kekerasan Paulus terhadap pengikut Yesus kan. Nah, mereka tuh poinnya kan asalkan jangan ditampakkan bahwasannya dia tuh menikah, tidak lazim nanti, tidak menginginkan apa yang diinginkan mereka tuh. Oke, jadi kalau kitab Yesus menikah dibuang, tapi kalau tentang persundulan ya menjamah-jamah susu nggak apa-apa ya, karena menurut mereka tuh hal yang lumrah gitu ya. Kan buktinya kenapa tidak dihilangkan? Seharusnya kan bisa seperti antum bilang tadi, pensortiran tadi. Iya. Iya. Silakan Izin Bang Kojolius ya, aku ngambil ngasih pendapat dulu ya. Kan tadi nyimak nih aku ya, tadi cuman lagi kerja tadi, makanya nggak bisa nyambung. Ya. Kenapa? Padahal sudah dikanon kan. Kanon itu kan pemilihan-milihan mana yang layak, mana yang layak masuk ke dalam Bible, yang tidak layak masuk dalam apokrifa kan gitu, yang tertolak. Tapi yang ini gini kok kenapa lolos? Yang berbau porno ini kenapa lolos? Kalau kita mengkaji dari kebesaran Allah teman-teman, ya, ini adalah salah satu bentuk nyata rahmatnya Allah untuk teman-teman Karistin. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kau kesempatan untuk gunakan akalmu. Kalau Allah masih kasih kau kesempatan untuk gunakan akalmu, bagaimana mungkin Allah Tuhan Rabbul Alamin ya berfirman dalam bentuk bahasa yang seperti itu? Tidak akan mungkin. Kamu sesama manusia saja ketika ada yang berkata begitu, dia sudah melanggar adab. Tidak beradab dia orang seperti itu. Gitu loh. Itu poin pertama, itu bentuk rahmat dari Allah. Gunanya supaya kau gunakan akalmu. Selaras gak dengan akalmu. Yang seperti itu dikatakan firman. Yang kedua, itu salah satu bentuk benarnya Al-Quran yang tertulis dalam surah Ali Imran 54, Bang Fargo nggak salah. Di mana di situ dikatakan mereka melakukan tipu daya dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Karena mereka kan lakukan tipu daya dengan menghadirkan kitab, sebuah kitab yang katanya datang dari Tuhan. Dia susun-susun, dia di kanonisasi kitab yang ini diambil dimasukkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya kan gitu, ditolak sama dia atau dinyatakan apokrifa. Tapi dia nggak sadar, ya seperti Amsal, Yeskiel, Kidung Agung, dia yang dimasukkan sama dia itu tadi kan gitu. Itu salah satu bentuk pembalasan tipu daya dari Allah. Karena apa? Dengan masuknya ayat-ayat itu atau kitab-kitab itu di dalam kitab mereka, ya itu menunjukkan jatuhnya moral mereka, rendahnya moral mereka. Dan dari lolosnya dari kanonisasi kitab-kitab itu tadi membuat segelintir dari mereka atau sebagian besar dari mereka yang mendapat rahmat dan juga hidayah dari Allah menggunakan akalnya. Gak mungkin ya kata-kata, kalimat, narasi, redaksi seperti ini datangnya dari Tuhan. Gak mungkin. Nah, dia gunakan akalnya, dapatlah dia hidayah gitu loh. Padahal tujuan dari awal dari penganonisasi kitab itu tadi supaya manusia sesat.
Dia lakukan tipu daya guna menyesatkan hamba-hambanya Allah. Lalu Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Diloloskan atas izin Allah. Allah membiarkan atau meloloskan mereka memasukkan cerita-cerita kotor itu, cerita-cerita porno itu ke dalam kitab mereka. Dia meloloskan, dikanonkan mereka gitu loh. Hingga tak bisa kita pungkirin ya, banyak orang syahadat ketika membaca kitab-kitab porno itu. Begitu Bang Kojulisia yang pertama, itu salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya dengan diizinkan lolos itu seperti itu supaya orang menggunakan akalnya. Yang kedua, itulah salah satu bentuk Allah sebaik-baik pembalas tipu daya ketika mereka melakukan tipu daya. Gitu, ya kan? Oke ya, jadi kita dapat kesimpulan di sini, yaitu memang caranya Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Bagaimanapun tipu daya yang mereka buat, ujung-ujungnya tetap ada celah, tetap ketahuan. Sama seperti Bible mereka yang banyak kontradiksi ya yang kita temukan. Terus nih Bang Faruk. Kembali lagi kok Julius, kembali lagi seperti kita lihat. Berarti kita kembali seperti orang Yahudi lagi. Apakah orang Yahudi menerima dengan kitab mereka? Tentu kan tidak. Artinya kan ada perubahan. Kan mereka mengambil perkataan-perkataan dari ini kitab-kitab Yahudi. Ketika mereka mengambil itu, rupanya orang Yahudi tidak terima. Berarti kan berbeda gitu. Oke, mungkin aku lanjut nih Bang Faruk. Kalau gitu, kalau kita kan Islam ini jelas nih hukum-hukumnya. Kalau Kristen ini hukum pernikahan mereka nih ngikut dari mana? Dan sebenarnya ada nggak aturan bahwa mereka tuh harus menikahi lawan jenis yang ya istilahnya bukan saudara kandung atau ibu kandungnya lah? Salam. Lagi Zoom, Ustaz. Enggak. Lagi nyimak aja. Ya Bang Faruk. Ya, bagaimana aturan pernikahan dalam Kristen sebenarnya? Oke. Jadi disinilah ketidaksempurnaan dari seorang Paulus ya dalam merekrut orang untuk mengikuti imannya atau kemauannya. Apa salah satu bentuk ketidaksempurnaan itu? Dia tidak menghadirkan hukum di situ. Tidak ada hukum yang dia bangun. Tidak ada ketentuan atau aturan yang dia buat. Tujuannya apa? Ya, aturan atau ketentuan itu dibuat supaya memastikan supaya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak zalim. Bahkan agar manusia tidak zalim kepada binatang dan manusia tidak zalim kepada tumbuh-tumbuhan. Bahkan terhadap segala sesuatu di alam semesta ini jangan zalim. Nah, ketika mereka itu tidak punya aturan, ya, maka tidak akan mungkin mereka itu memiliki petunjuk ataupun rukun dalam perkawinan. Lah bagaimana dengan perkawinan mereka sekarang? Kita bisa lihat teman-teman. Ya, ritual perkawinan Oten di Indonesia beda sama di luar negeri. Padahal mereka mengklaim sesama Oten. Ritual perkawinan orang di Indonesia sama orang di Afrika beda. Aku pernah nengok video teman-teman ya. Aturan perkawinan itu di Afrika itu menunjukkan bahwa dia ada laki-laki dewasa. Itu lato-latonya itu harus diketapel dengan batu kecil sebanyak entah berapa kali. Kalau dia bisa menahan sakit atas ketapelan dari lato-lato itu, maka udah jadi istrinya itu perempuan itu. Gitu loh. Sementara di Indonesia ini kan dengan berkat seperti ini, pemberkatan di gereja. Loh kok bisa beda? Ritual kawin di Afrika yang dihantam lato-latonya dengan ritual perkawinan Oten di Indonesia kenapa berbeda? Ya berbeda karena pada dasarnya kalau di Islam dikatakan usul fikih. Kan usul hukum, mereka nggak punya usul fikihnya, mereka nggak punya dasar dari ketentuannya, maka mereka mengada-adakan aturan mereka, ketentuan mereka, ritual mereka. Padahal aturan, ya ketentuan dan ritual itu tidak diajarkan oleh Tuhan yang mereka sembah, bahkan pada sang deklarasi yang mendeklarasikan iman mereka. Dan itu salah satu bentuk lagi kezaliman yang akan terjadi kalau itu dibiarkan, kalau itu dikembangkan, kalau mereka itu dikembangkan, zalim. Habis memang peradaban di Indonesia ini, hancur peradaban di dunia ini, hancur. Bahkan seandainya ini teman-teman, makanya saya bilang ya, salah satu rahmat yang diberikan Allah atas bumi ini adalah diturunkannya din Islam.
Seandainya saja din Islam tidak ada di atas bumi ini, wah kiamat bukan lama lagi bang. Mungkin dari anak keturunan Adam yang sampai ke 12 saja udah kiamat. Manusia akan suka-sukanya berbuat terhadap bumi ini. Sehingga perbuatan itu menyegerakan kiamat. Karena apa? Bumi nggak layak lagi untuk ditinggali. Hancur bumi. Maka nggak akan lahir generasi-generasi setelah kita, generasi-generasi kita. Nggak akan lahir, gitu loh. Karena apa? Mereka mengikuti prasangkanya saja dan mengikuti hawa nafsunya. Begitu juga Oten. Ya kan? Karena mereka hanya mengikuti kehendaknya saja, kemauannya saja, hawa nafsunya saja. Itu buktinya bahwasanya apa yang ada pada mereka tidak datang dari Tuhan semesta alam. Ya silakan. Jadi mereka jawab gini, Bang Faruk, loh buktinya kan kekristenan ini berkontribusi kepada kemajuan teknologi dan sebagainya gitu kan. Terus yang kedua, ya. Terus yang kedua dibilang, lah bukankah kalau cepat kiamat lebih bagus Bang Faruk? Selesai semua udah kan? Ya, mereka mengatakan kan, kalau cepat kiamat kan lebih bagus. Selesai sudah gitu loh. Berarti dia tidak memberikan kesempatan untuk generasi seterusnya menuliskan kisah atas hidupnya di dunia ini. Kalau begitu aku lebih sepakat, lebih baik kiamat ketika Ibrahim dibakar dalam api. Oten gak sempat lahir kan? Kiamat itu bagus gitu aja. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, udah kiamat aja. Gitu loh. Itu lebih baik. Sehingga kisah yang terceritakan nanti di akhirat yang baik-baik saja. Nggak separah sekarang. Cobalah, maksiat apa yang gak ada dalam diri Oten? Dari kemaksiatan dari segala kemaksiatan umat-umat terdahulu. Kemaksiatan apa yang ada pada Oten? Kemaksiatan yang ada pada Nabi Nuh. Ketika orang menyembah berhala pada masa itu. Ada nggak pada diri Oten? Ada. Mereka bikin patung, disembahnya patung itu. Kemaksiatan dari Nabi Syuaib ketika curang menimbang. Ada nggak dalam diri mereka? Ada. Banyak dari mereka curang menimbang. Jual cabai dia. Orang beli sekilo ditimbangnya 8 on. Ada nggak kemaksiatan dari umatnya Lut? Ya pada masa itu dilakukan oleh Oten sekarang. Terang-terangan mereka mengarahkan, menjelaskan. Terang-terangan mereka melakukan dengan dikawinkannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Coba, kemaksiatan apa? Kemaksiatan dilakukan oleh umat terdahulu. Apa? Nabi Hud, gitu loh. Seluruh para nabi, seluruh kemaksiatan dari kemaksiatan seluruh umat-umat nabi terdahulu ada dalam diri Oten. Makanya kadang aku bang, kalau merenung aku gini kok Julius ya, pantes lah ya, Oten ini adalah umat yang dikehendaki Allah untuk menyaksikan kiamat. Kalau Yahudi mereka selesai bang, ya kan, selesai mereka nanti ketika Imam Mahdi turun ke dunia ini beserta dengan Nabi Isa alaihissalam. Selesai mereka ketika mereka berada di barisannya Dajjal pada saat itu. Oten kan masih ada kan? Kenapa mereka menyaksikan? Mereka nanti akan menyaksikan gunung itu meletus, bumi bergetar, air laut menaik, benda-benda langit berjatuhan. Siapa nih itu? Oten. Di mana kemaksiatan umat terdahulu dan azab dari umat terdahulu dikumpulkan di hari kiamat nanti. Dan yang menyaksikan itu Oten. Kenapa? Seluruh kemaksiatan dari umat terdahulu dilakukan sama Oten. Makanya mereka diizinkan untuk hidup di akhir zaman nanti. Silakan, Ko Julius atau si Pak Salvasaribu. Kalau masalah kebejatan moral kan kita udah dengar dari pendeta Mel Atok juga ya. Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Yang saya bingung, kenapa mereka tuh nggak bisa membedakan gitu? Bukankah ini sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak benar? Bahkan kita lihat sekarang gereja-gereja di luar negeri itu melegalkan pernikahan LGBT, dan nampaknya Indonesia kalau bukan Islam yang jadi pemerintah itu bakal legal juga itu. Masa sesimpel itu aja mereka nggak bisa ini ya, nggak bisa membedakan gitu. Hanya gara-gara oh itu hak asasi gitu. Kan gini Bang Faruk, anak kecil aja kalau dibilang lagi beto itu salah atau benar, mereka tahu itu salah gitu kan. Tapi kenapa Oten ini nggak bisa tahu gitu? Berarti 10. Silakan Sal, kalau mau ditanggapi Sal, silakan.
Lanjut aja Bang Paru, aku sikit-sikit aja aku lagi digigit apa nih? Kalau aku menanggapinya, kenapa ya mereka itu nggak bisa gunakan? Kenapa mereka tidak berpikir ya, kata Ko Julius ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sebuah kerusakan gitu loh. Ya kalau aku kembalikan kepada perbincangan kita di awal tadi, karena mereka menolak din Islam. Din Islam ini untuk orang berakal. Berarti ketika dia keluar dari din Islam atau tidak menerima din Islam, bahkan menolak dan memerangi din Islam, berarti dia nggak gunakan nakalnya. Banyak orang-orang yang nggak gunakan akalnya lah yang mau kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Banyak orang-orang yang tidak gunakan akalnya lah mau menyembah dan meyakini sosok yang menciptakan langit dan bumi ini adalah sosok laki-laki yang tak bercelana dan juga tidak berbaju. Banyak orang-orang yang nggak berakal lah mengimani bahwasanya menciptakan langit dan bumi ini adalah sosok yang dilahirkan dari seorang perempuan. Kenapa itu? Karena mereka menolak din Islam. Mereka tidak menerima din Islam. Maka secara otomatis mereka menolak akalnya dan mereka hidup sesuai dengan hawa nafsunya. Binatang itu dia tidak diberikan oleh Allah akal. Makanya dia hidup dengan hawa nafsunya. Sampai-sampai hawa nafsunya menggiring dia untuk memakan kotorannya. Itu babi. Beralih ke binatang lain seperti kambing, domba dan lainnya, itu pun tidak gunakan akalnya. Dia hidup hanya menggunakan hawa nafsunya. Makanya dia nggak tahu mana kebun dari tuannya, mana kebun dari tetangga. Digilingnya semua tanaman. Digilingnya semua tanaman. Anjing pun seperti itu juga, gitu loh. Anjing pun seperti itu juga karena dia tidak gunakan akalnya, makanya dia hanya mengenal seseorang berdasarkan siapa yang memberi dia makan. Kalau orang nggak kasih dia makan, dilihatnya digonggongnya, gong kata dia, karena nggak memberi dia makan, gitu loh. Kenapa bisa begitu? Yang dia gunakan hanya hawa nafsunya saja. Penting kau kasih aku makan, nggak gonggong kau. Kau kasih aku makan, kalau kau kasih aku makan nggak gonggong kau. Kalau nggak kau kasih aku makan, gonggong kau. Semua itu ya gambaran-gambaran dari sosok ciptaan Allah, dari makhluk ciptaan Allah yang disebut binatang. Begitu hidupnya, mereka tidak gunakan akalnya. Apa bedanya sama Oten kalau kayak gitu? Tidak ada bedanya karena mereka sama, tidak menggunakan akalnya. Nah, akan tetapi ada perbedaan. Kalau binatang nggak dihukum dia makan tanaman warga, nggak dihukum babi makan kotorannya, bahkan menaiki bama kandungnya, induk kandungnya nggak dihukum anjing ketika dia menggonggong yang bukan tuannya, nggak dihukum. Karena apa? Karena dia nggak punya akal. Lah Oten manusia bukan binatang, dikasih akal tapi dia nggak digunakan ya akalnya, maka layaklah dia dihukum. Layak dia dapat hukuman dari Tuhannya, dikasih akal tapi nggak dipakai gitu loh. Karena itu dia dihukum gitu loh. Makanya kadang aku berpikir gini ya, Oten dia, kalau boleh minta daripada dia hidup seperti itu, lebih baik dia dulu hidup minta dilahirkan menjadi binatang saja. Hidup sesuka-sukanya, mati nggak dapat hukuman. Karena apa? Nggak punya akal. Lah ini kok manusia, kau punya akal, nggak kau pakai babak belur kau nanti di akhirat. Gitu. Lanjut Bang. Kau Julius. Ya, silakan Sal. Kalau mau ditambahi Sal, silakan Sal. Enggak ada. Ini nih. Ya, Bang Paru ini gimana ya? Nggak dibenci sama Oten kayak gini. Ini Gimana kok? Kau Julius gimana? signalku jelek. Udah, ini udah jelas kok. Udah jelas. Jelas. Kalau aku tadi Bang Faruk mau nambahin ini aja Bang Faruk, dua Raja-Raja 18:27 itu Bang Faruk. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja?
Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan taiknya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu katanya. Luar biasa bukan? Tapi gini Sal, kalau kita jadikan penhujah dari kitab Kejadian sampai dengan wahyu kepada Oten, apakah kita yakin akan ada perubahan dalam diri mereka? Gak ada. Mereka akan mengikuti itu semua gitu loh. Mereka akan menghadirkan hujah-hujah yang baru, dalil-dalil yang baru yang lahir dari hawa nafsunya. Apalagi kan itu Bang Faru. Persis kayak binatang kayak gitu kan. Apalagi mereka tuh dalilnya masalah minum kencing muntah itu Pak Bang Faru. Nah kita bawain nanti marah-marah orang itu. Ya itu makanya aku bilang. Makanya berkali-kali saya bilang kan sama adik-adik Oten ya, kami apologet Islam tidak pernah berpikir atau berharap ketika kami berikan kalian hujah, kami berikan kalian dalil, kalian akan percaya dan beriman dengan seruan kami. Enggak. Karena apa? Jangankan kami. Ya kan? Sesuatu yang tertulis dalam kitabmu yang kau ingat iman ini adalah perkataan dari Tuhanmu saja kau pelintir. Kau pelintir. Orang sekarang kalau bisa itu Bible itu dikanon lagi, mereka bikin kanon yang baru terhadap Bible-nya. Dibuat yang enak-enak itu. Yang lainnya itu dinyatakan apokrifa. Contoh, ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29, hukum yang utama dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh ini apokrifa, ini robah. Ini jangan dikanon, ini jangan dikanon, ini jangan dikanon. Nyatakan ini apokrifa. Kenapa? Nggak sesuai dengan Tritunggal. Banyak yang akan dinyatakan apokrifa lagi. Dan ketika hidup mereka itu panjang dan mereka beranak cucu, berketurunan, yang dari segini kitabnya, dia akan revisi lagi di kanon lagi jadi segini, revisi lagi jadi kanon segini, revisi di kanon lagi jadi segini, bakal tinggal beberapa lembar. Setelah itu nggak puas lagi mereka, karena memang akan pernah puas kita mengikuti hawa nafsu. Orang-orang itu hawa nafsunya tidak akan mendapatkan kepuasan dalam dirinya, bahkan dalam hidupnya. Sehingga mereka nggak punya kitab, nggak punya kitab. Kalau ditanya apa kitabmu? Kitab kami dalam bentuk rohani. Kitab kami itu rohani, bukan berupa tulisan, bukan. Dalam diri kami, setiap diri kami itu punya kitab, hanya saja bentuknya rohani. Begitulah luar biasanya pembangkang yang jugul, si pemakan babi. Ya assalamualaikum Bang Winata. Bang Winata, assalamualaikum. Jadi kalau sana Pencet kurasa Bang ini. bisa video call. Pas papa makan, Belum sadar mungkin Bang Faru. Lagi ngobrol dia. masih makan. Kalau Oke, kita naikkan nih. Pak Soli, selamat bergabung. Sabar ya Ten. Ya sabar. Ini yang aku sampaikan ini kenyataan. Sabar. Bang Julius tadi ya. Kok Julius tadi yang mancing-mancing. Kok Julius. Kalau marah, kalian ke Ko Julius. Kejar dia, DM dia. Dia mancing-mancing tadi. Aku tengok dulu kayaknya dia live TikTok deh nih, live YouTube deh. Pak Soli, selamat bergabung Pak Soli. Pak Soli. Pak Soli, nah ini bener ini. Kakak apa ini? Kakak Irbina. Endingnya dicabik-cabiknya lah. Kitabnya bener. Itu endingnya. Assalamualaikum Bang. Pak Soli. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang disampaikan Bang? Pak Soli. Aduh, salah pencet ini Bang, nggak apa-apa ya.